Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Sandlot. Film ini telah rilis pada tanggal 7 April tahun 1993. Di dalam film ini bercerita tentang seorang anak bernama Scotty yang baru pindah ke lingkungan baru untuk mencari teman. Ketika sudah mendapatkannya, mereka mulai bersenang-senang, mulai dari bermain baseball hingga berenang untuk melihat wanita-wanita cantik. Bagaimanakah kisah Scotty selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Scotty Smalls. Ia merupakan seorang anak yang cerdik dan pendiam. Ia juga baru pindah bersama dengan orang tuanya ke sebuah daerah yang bernama San Fernando. Saat Scotty baru pindah, ia sangat sulit untuk mendapatkan seorang teman. Walaupun begitu, Scotty tetap berusaha agar bisa mendapatkan seorang teman. Suatu hari, saat jalan-jalan, dirinya mencoba untuk bergabung dengan sekelompok anak laki-laki yang bermain baseball. Namun, ketika bola tersebut mengarah kepadanya, Scotty tidak bisa menangkapnya. Hal tersebut membuat anak-anak yang lain mentertawakannya. Kemudian dirinya merasa malu dengan ketidakmampuannya dalam menangkap maupun melempar bola. Scotty lalu melakukan upaya untuk bisa belajar bermain baseball bersama dengan ayah tirinya. Namun ketika sedang latihan bersama ayah tirinya, Scotty terlihat tidak bisa menangkap maupun melempar bola. Sampai di suatu ketika ayahnya secara tidak sengaja melempar bola terlalu kencang yang membuat sekitar matanya menjadi memar. Meski demikian, tiba-tiba datanglah seseorang bernama Benny yang mengajaknya untuk bermain bersama. Benny merupakan pemain baseball cukup hebat sekaligus menjadi pemimpin di dalam timnya. Walaupun Scotty tidak bisa bermain baseball, Benny membimbing sekaligus mengajarkannya cara untuk menangkap bola dan juga melempar bola. Awalnya Scotty sangat sulit untuk diajarkan, tetapi Benny berusaha keras untuk meyakinkan Scotty agar bisa menangkap maupun melempar bola. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Scotty bisa menangkap bola tersebut. Tidak hanya itu, ia juga berhasil melempar bola kepada rekannya. Mereka semua merasa senang karena akhirnya Scotty bisa menangkap dan juga melempar bola. Scotty akhirnya masuk ke dalam tim mereka. Ketika mereka hendak pulang, Benny mengajak Scotty untuk bermain lagi esok harinya. Hari pun berganti. Siangnya mereka bermain baseball seperti biasa. Sampai pada akhirnya salah satu temannya bernama Ham secara tidak sengaja memukul bola terlalu jauh yang mengakibatkan bolanya masuk ke halaman rumah orang. Scotty yang tidak tahu apa-apa mencoba untuk masuk ke halaman rumah itu. Tapi dengan cepat teman-temannya melarang Scotty untuk masuk ke dalam. Mereka bercerita bahwa di dalam situ terdapat makhluk buas yang sangat suka memakan anak kecil. Tapi Scotty tidak percaya dan mencoba untuk mengintip dari celah kecil. Tak lama setelah itu barulah Scotty percaya dengan makhluk buas itu. Alhasil mereka pun tidak bisa bermain dan memutuskan untuk kembali pulang. Malamnya mereka camping di rumah pohon dekat lapangan baseball. Mereka kemudian bercerita mengenai makhluk buas tadi, di mana makhluk buas tersebut merupakan seekor anjing. Namun makhluk buas itu sangat suka sekali memakan daging maupun orang yang mencoba masuk ke halaman rumah itu. Tapi itu adalah cerita maupun rumor-rumor yang beredar di daerah itu. Karena rumor itu mereka tidak berani untuk masuk ke dalam. Makanya setiap bolanya masuk ke rumah itu mereka tidak berani untuk mengambilnya. Keesokan harinya mereka pun berencana untuk bermain baseball lagi. Namun terik matahari yang menyengat membuat mereka tidak niatan untuk bermain baseball. Mereka kemudian memiliki ide untuk mandi di kolam renang sambil melihat gadis-gadis cantik. Ketika berada di sana mereka pun mandi dan bersenang-senang. Sampai di suatu ketika mereka melihat penjaga kolam yang memiliki wajah yang cantik. Salah satu temannya yang bernama Squints memiliki ide agar bisa mendapatkan ciuman dari si penjaga kolam itu. Dengan cara dirinya sengaja menceburkan diri di dalam kolam yang sangat dalam agar si penjaga mengira bahwa si bocah ini tenggelam. Ketika Squints tenggelam, dengan cepat si penjaga kolam langsung turun menyelamatkan si bocah ini. Ketika dinaikkan dan diberikan nafas buatan, ternyata Squints berpura-pura untuk tidak sadarkan diri, bertujuan agar bisa mencium si penjaga itu. Lalu si penjaga yang mengetahui bahwa Squints hanya berpura-pura tidak sadarkan diri, langsung mengusirnya dari kolam itu. Ketika di luar, si penjaga lalu tersenyum kepada Squints. Keesokan harinya, mereka pun bermain baseball seperti biasanya. Tapi tak lama setelah itu datanglah sekelompok anak yang mencoba menantang tim dari Benny. Dengan sombongnya, sekelompok yang baru datang berkata bahwa mereka akan kalah untuk bertanding. Pada akhirnya Benny serta yang lainnya menerima tantangan tersebut. Esoknya mereka pun bertanding.
Ham yang menjadi penangkap bola dengan sengaja membuat lawan menjadi tidak fokus dengan cara berbicara hal-hal yang tidak penting. Alhasil usahanya pun berhasil dan membuahkan poin bagi timnya. Tim Benny berusaha keras dan bekerja sama untuk memenangkan pertandingan kali ini. Karena usaha yang mereka lakukan, pada akhirnya tim Benny berhasil menang dengan telak. Dengan kemenangan mereka, akhirnya mereka merayakan dengan berkunjung ke pasar malam untuk bersenang-senang. Esok harinya, ayah tirinya pergi meninggalkan mereka karena ada urusan pekerjaan. Seminggu lagi barulah ayahnya kembali pulang. Tak lama setelah itu, Scotty kembali untuk bermain bersama dengan teman-temannya. Ketika sedang bermain, Benny secara tidak sengaja menghancurkan bola baseballnya yang membuat mereka tidak bisa bermain lagi. Tapi Scotty berkata bahwa dirinya masih memiliki bola untuk bisa dimainkan. Ternyata bola yang diambil oleh Scotty merupakan bola yang sangat berharga bagi ayahnya. Pada bolanya itu terdapat tanda tangan Baby Ruth. Baby Ruth merupakan pemain legendaris dengan banyak julukan yang tidak akan pernah dilupakan. Scotty membawa bolanya tersebut untuk segera dimainkan. Ketika Scotty menjadi pemukul bola, ia secara tidak sengaja memukul bola terlalu jauh yang mengakibatkan bolanya masuk ke halaman rumah yang berisi makhluk buas. Karena bola kesayangan ayahnya masuk ke dalam sana, Scotty melakukan berbagai cara untuk bisa mengambil bolanya. Tapi teman-temannya agak ragu untuk masuk ke dalam sana. Scotty lalu menceritakan bahwa bola itu terdapat tanda tangan si pemain legendaris bernama Baby Ruth. Hal itu kemudian yang membuat teman-temannya dengan sigap untuk membantu Scotty mengambil bolanya. Mereka menganggap bahwa bola itu sangat-sangat berharga. Makanya mereka mau membantu Scotty. Berbagai cara mereka akan lakukan. Tapi sebelum itu mereka membeli bola baru dan memberikan tanda tangan palsu agar ibunya tidak tahu bahwa bolanya menghilang. Untung saja ayahnya pergi selama seminggu, yang membuat mereka memiliki waktu untuk mencoba mengambil bolanya kembali. Esok harinya, Scotty memiliki ide untuk memanggil pemilik rumah agar bisa mengambilkan bolanya. Tapi salah satu temannya bernama Squinch berkata bahwa pemilik rumah adalah orang yang sangat jahat. Squinch juga bercerita bahwa pemilik rumah sengaja membiarkan seekor anjingnya untuk memakan orang-orang. Lalu mereka pun memiliki ide untuk mengambil bolanya menggunakan kayu dari sela-sela pagar. Tapi hal itu ternyata sia-sia. Berbagai cara sudah dilakukan, mulai dari mengambil bolanya menggunakan panci, menggunakan penyedot debu, dan masih banyak lagi. Tapi itu semua masih tetap tidak berhasil. Berhari-hari pun berlalu. Mereka kemudian mencoba merakit sebuah alat yang bisa digerakkan melalui remote control. Ketika sudah berhasil mengambil bolanya dan langsung dilemparkan, tiba-tiba hewan itu memakan bolanya. Mereka kemudian sudah pasrah dan tidak memiliki harapan lagi untuk mengambil bola itu. Malamnya, Benny bermimpi bertemu dengan idolanya yaitu Baby Ruth. Baby Ruth kemudian mengatakan bahwa Benny bisa mengambil bolanya dengan cara memanjat pagar itu. Baby Ruth meyakinkan Benny bahwa Benny bisa mengambil bolanya dengan kemampuan berlari yang ia miliki. Hal itu yang membuatnya percaya diri dan ia juga berencana untuk mengambil bola tersebut. Pagi harinya, Benny langsung mengunjungi Scotty untuk segera ke lapangan. Di sana, Benny menggunakan sepatu baru yang bisa membuatnya berlari lebih kencang. Tanpa ragu-ragu, Benny pun langsung masuk ke dalam untuk mencari bolanya. Ketika bolanya sudah di depan mata, Benny langsung mengambil ancang-ancang untuk mengambil bolanya. Ia pun berlari dengan kencang agar tidak tergigit. Tapi sialnya, rantai yang mengikat anjingnya terputus yang membuat Benny dikejar. Aksi kejar-kejaran itu melewati pemukiman dan bioskop. Sampai pada akhirnya, Benny kembali ke lapangan dan langsung melompat melewati pagar. Tapi anjingnya menabrak pagar yang membuatnya menjadi terjepit. Scotty yang melihat kejadian itu merasa kasihan dengan hewan tersebut. Alhasil, Scotty dan Benny terpaksa menyelamatkan si hewan malang itu. Ketika sudah diselamatkan, anjing itu merasa berterima kasih dan langsung menunjukkan semua bola baseball yang pernah masuk ke halaman rumahnya. Mereka lalu bertemu dengan pemilik rumah bernama Mr. Myrtle, yang ternyata adalah mantan pemain baseball yang pernah bermain dengan Baby Ruth. Mr. Myrtle menjadi buta diakibatkan disambar bola baseball. Dia dengan baik hati menukar bola yang telah rusak dengan bola baru yang juga ditandatangani oleh Baby Ruth. Pada akhirnya Scotty merasa lega dan langsung membawa pulang bolanya ke rumah. Tapi di saat yang sama, ayahnya telah kembali pulang dari urusannya. Scotty lalu dihukum selama seminggu oleh ayahnya sendiri.
Pada akhirnya mereka semua bermain di lapangan bersama peliharaan Mr. Myrtle. Selama bertahun-tahun mereka bersama, akhirnya anak-anak pun mulai menghilang satu persatu. Ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi arsitek, dan juga kontraktor. Sementara Benny telah menjadi pemain baseball profesional dan mendapatkan julukan Benny the Jet. Di scene akhir, diperlihatkan bahwa Scotty tengah menjadi komentator permainan baseball. Dia meliput pertandingan di mana Benny juga ada di sana. Tim Benny berhasil menang telak. Lalu keduanya langsung mengacungkan jempol satu sama lain. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.